Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslim muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas qadarullah dan inayahnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi dan sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah, Rasul, juga ulul amri, karena ini bagian pada kehidupan kita dalam berjamaah, itu taat, dan bahkan taat merupakan prinsip hidup ya dalam al-jamaah. Para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin masih di babu tawadhu'i wa khafdil janahi lil mu'minin, ya, bab tentang tawadhu, ya, saling menghormati dan merendahkan sayap pada orang-orang yang beriman. Ini pertemuan yang kedua, ya. Pertama malam Jumat yang lalu sedikitnya sudah saya jelaskan pengertian tawadhu dan merendahkan sayap, ya. Kemudian juga ayat-ayatnya sudah kita kaji, walaupun pastinya para jamaah ikhwan akhwat belum puas, ya. Dan saya persilakan terus mengkaji dan mengkajinya dengan kitab-kitab tafsir yang ada dan tanyakan pada asatidz yang lain. Dan sekarang gilirannya surat Al-A'raf, ya. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu ayat 48 sampai 49. Tadi dibaca dari 46 hingga 50, ya. Ini insyaallah bagus, ya. Bagusnya apa? Banyak ini baca, ya, pastinya banyak pahala, ya. Paling tidak per huruf kita dapat 10 kebaikan. Tapi tentu kita jangan puas dengan pahala membaca saja. Karena di sini ketika Quran dibacakan ada syifa, ada rahmat, ya, untuk yang mendengarkan, obat, rahmat, ya, juga ada banyak hikmah-hikmah yang lain, ya, termasuk ilmu, ya. Juga sebagai penenang hati, banyak, ya, hikmahnya. Baik para sekalian, sambil kita berharap mendapatkan hikmah dan kebaikan yang banyak, mari kita mohon pada Allah, kita kaji ayat-ayat tadi. Dari ayat 46, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, ya, penghuni surga dan neraka itu ada hijab. Apa hijab? Batas, ya, batas atau tabir. Tabir. Ada batas, ada tabir. Kalau dalam ayat lain ada dinding, ya, Pak. Al-Hadid, ya, ada dinding. Slek yang membatasi ketika mereka orang-orang munafik lagi teriak-teriak, ya, tunggu aku, tunggu kami, beri kami apa? Bagian daripada cahayamu, gitu kan. Karena mereka gelap kan, Pak, kita terang orang beriman. Kata kita, cari cahayamu sendiri. Langsung, ya. Mereka bilang, kok kan dulu kita bareng-bareng di dunia. Ya, bareng-bareng sih bareng-bareng, tapi kalian, nah, orang-orang munafik nih, Pak, bareng-bareng, tapi sebenarnya mereka tuh ingin kalau kita ini apa? Bubar, kita ini berantakan, kita ini hancur. Itu orang munafik. Kelihatannya bareng, ya, kayak sholat bareng, mungkin juga bahkan zaman Nabi perang bareng, gitu, ya kan, ikut perang mereka kan. Sekarang mungkin taklim bareng, apa bareng, gitu, ya. Nah, itu munafik. Cari cahaya, akhirnya Allah bikin dinding, ya. Di dalam sebelah dalamnya rahmat, di luarnya azab. Hijab tadi, ya. Kemudian di antara hijab tadi juga wa'al a'raf, dan di atas a'raf, ya. A'raf itu tempat yang tinggi. Asal kata arafa. Arafa artinya
mengenal, ya'rifu ya, sedang atau akan mengenal. Dari arafa ya'rifu menjadi ta'aruf, saling kenal. Pernah dengar nggak ta'aruf? Sering ya, ta'aruf, saling kenal. Dari sini juga muncul arif ya, apa arif? Bijaksana gitu ya. Karena kalau orang sudah saling kenal, maka dia akan apa? Arif, akan timbul bijaksana. Itu. Nah, itu dikata arafa. Nah, kalau sudah saling kenal bijaksana, maka kita bisa sampai ke ketinggian, kemuliaan. A'raf ya, a'raf. Nah, di atas a'raf itu ada rijalun, ada beberapa orang ya, ada beberapa orang yang ada tinggal di sana ya. Jadi bukan satu dua, ini jamak ya Pak, jamak taksir. Ada beberapa orang, bisa dipastikan juga laki-laki, rijal itu ya. Ya'rifuna, nah ini ya'rifuna, ini bentuk apa? Mudhari'nya ya, ya'rifuna. Ini mudhari' yang termasuk af'al khamsah ya. Kalau ya'rifu, nah itu fi'il mudhari'nya ya'rifu, bisa ya'rifani, ya'rifuna. Ini termasuk af'al khamsah. Ada beberapa orang laki-laki ya'rifuna, mereka mengenal kulan masing-masing ya. Kulan itu semua ya Pak, semua. Jadi ini di araf itu ada penghuninya, tahu ya, tahu masing-masing, tahu yang sebelah sana, sebelah kanan ahli surga, sebelah kiri neraka. Kenal. Nah, kenal bisi mahum, dengan ciri-ciri mereka. Jadi kenal siapa yang sedang menggelepar dibakar, tahu Pak. Jadi kenapa tahu ya? Kenal mungkin barang-barang dulu di dunianya, jadi kenal. Oh, si fulan, si fulana, tahu. Apalagi kalau pas orangnya walaupun nggak pernah ketemu Pak, nggak pernah ketemu, tapi kenal, bisa nggak Pak? Nggak pernah ketemu kenal, nggak pernah ketemu tapi kenal, bisa nggak? Kita kenal loh, kenal, tahu, bisa nggak? Ya bisa. Orangnya populer kan? Nah, sebagai tokoh masyarakat, artis ya. Artis bisa, pejabat juga bisa gitu kan. Nggak pernah ketemu tapi kita kan kenal. Oh, itu orang jidatnya lengar gitu kan, kira-kira gitu ya. Oh no, itu tahu. Itu jadi nggak pernah ketemu pun bisa kenal. Gitu ya. Jadi bisi mahum, dengan ciri-ciri mereka. Karena mereka populer, mereka viral hari ini ya. Entah viral dengan apanya pun ya, dengan sepak terjangnya itu. Orang tenar kan macam-macam kan Pak, bisa dengan apa aja sekarang, bahkan jalurnya banyak, jalur jabatan bisa, kekayaan bisa, lewat TikTok bisa gitu ya, Instagram bisa gitu, apa aja sekarang orang bisa populer ya. PC apa? YouTube, Facebook ya bisa. PC mahum, kenal, ya'rifuna. Wanadau ya, wanadau ini bentuk apa? Lampau sebenarnya ya, bukan cuman ya, bentuk lampau. Pada waktu itu sedang menyeru, tapi dan ini jadi jamak ya. Dan menyeru ya, mereka, wawunya Pak, wawunya itu sebagai fa'ilnya, mereka ya. Mereka siapa? Penduduk a'raf, wawunya itu. Ashabal jannah, menyeru kepada ashabal jannah sebagai objeknya, makanya di fathah di situ. Jadi menyeru kepada penghuni surga. Nah, ngucap ansalamun alaikum, salamun alaikum, ngasih ucapan selamat. Nah, salamun alaikum, masya Allah ya, di atas ketinggian. Jangan dibayangin gitu ya, ini cuma tingginya kayak apa, tapi kok sampai suaranya ya. Berarti teknologi informasi Pak lebih canggih ya kan. Jadi nggak usah, emangnya sudah pakai apa? Pakai toa ya, nggak pakai toa juga, pakai handphone juga nggak handphone juga gitu ya. Tapi suara yang mereka sampaikan sampai ya, kedenger, dan itu kedenger. Penduduk surga kan bukan 1000-2000 kan, ya banyak sekali kan. Itu sana. Ya, nyaru salamun alaikum.
Lam yadkhuluha, mereka belum memasukinya. Ini yang ditafsirkan oleh para mufasir, Pak, yang pada gilirannya nanti orang-orang di Araf itu akan masuk surga, tapi lam, ya, lam itu belum, ya, di sini belum. Itu. Jadi jangan diartikan apa tidak akan gitu ya, tapi belum masukinya. Wahum, sedangkan mereka yatma'un, ya yatma'un. Toma, bahasa kita apa toma, Pak? Sangat harap, pengen banget ya, bukan rakus ya, bisa juga. Ya, di Quran dipakainya toma, apalagi ya, rohaso ya, gitu. Ingin banget gitu ya, pengen banget, tapi belum masuk. Ada pembahasan di sini kenapa mereka berada di tengah-tengah, di atas, di Araf tadi, Pak. Mereka tidak masuk surga, mereka tidak masuk neraka dan belum masuk neraka. Ada yang menafsirkan mereka itu adalah antara amal baik dan amal buruknya seimbang gitu ya, sehingga waktu ditimbang itu balance gitu kan. Nah, itu. Kalau yang berat amal baiknya kan otomatis kan, Pak. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapa yang sakulat berat ya, jomplang ya, amal baiknya, maka apa tadi? Fa huwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Ridho di sini pasti surga, gitu kan? Langsung bleng masuk surga. Nah, wa amma man khafat, siapa yang ringan, berarti amal baiknya malah jomplang, bukan jomplang, di atas posisinya kan ringan. Berat amal buruknya, maka fa umuha hawiyah, masuk neraka hawiyah. Nah, ini ternyata sama. Maka dia di A'raf. Lam yadkhuluha, mereka belum memasukinya. Padahal tadi apa? Wahum yat'amun, sangat ingin masuk surga. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab, ya, lamanya berapa di atas A'raf itu, Pak? A'lam bishawab itu. Jadi mereka masuk neraka tidak, surganya belum. Ya, masih tertahan di A'raf. Inilah termasuk salah satu surat ke-7 ini kenapa dinamai Al-A'raf. Nah, ini diambil dari Quran surat Al-A'raf ayat ke-46, ya, 46. Al-A'raf ini diambil di sini ya. Wa idza surifat, dan apabila dipalingkan surifat ya, dipalingkan, ini bentuk pasif ya, surifat. Kalau sorofat itu memalingkan. Apabila dipalingkan, terkesan di sini kayaknya bukan kemauan sendiri ya, Pak, ada yang memalingkan. Kan ini pasif ya. Nah, indikasinya doma awalnya di kasrah sebelum akhir. Rofa jadi rifa, gitu ya. Di doma awalnya kasrah sebelum akhir. Nah, absoru itu sebagai apa? Naibul fa'ilnya. Ya, aslinya dia absoro ya, tapi karena dia majhul jadi absoru. Kalau dia sorofat berarti absorohum ya, kalau di sorofat. Karena surifat jadi absoru. Apabila dipalingkan, jadi terkesan di sini memang bukan kemauan sendiri, ya, dipalingkan absoruhum. Jadi penglihatan mereka langsung berpaling mengarah ke tilqa'a ashabinar. Jadi melihat mereka, Pak, ke sebelah penduduk neraka. Jadi surga duluan tadi ya, Pak. Surga dah lihat sambil dia pengen banget mengucap salamun alaikum, salamun alaikum. Kalau penjaga-penjaga surganya begitu kita masuk, salamun alaikum tibtum alaikum, gitu kan. Selamat bahagia, kalian bahagia kan. Sambut para malaikat penjaga surga. Tibtum alaikum, bahagialah kalian, Kemudian antara kita mengucapkan apa? Itu tadi kan malaikat penjaga surga. Assalamualaikum tadi penduduk A'raf. Kalau antara kita apa? Salaman gitu. Dalam surat apa? Al-Waqiah ya. Selamat. Enggak ada ungkapan yang mewakili kebahagiaan, Bang Ade. Mungkin kalau diurai banyak banget tuh, dulu kita bla 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 ini gitu ya, macam-macam. Tapi karena kepanjangan kan? Kepanjangan. Udah selamat gitu aja. Itu mewakili semua ungkapan rasa sukacita, sukaria, salaman, luar biasa. Gitu aja. Adik salaman, gitu semua disalamin Iwan gitu ya. Ya, kumpul bareng gitu ya. Salaman.
Itu antara kita ya. Nah, jadi Ashabul A'raf mengucapkan salamun alaikum. Para malaikat penjaga surga, salamun alaikum tibtum fa'fulu dan seterusnya. Nah, kita antara kita salaman. Gak usah diapalin Pak Iwan, gak usah diapalin, ntar bisa sendiri. Oh, ngapalin ya. Ngapalin. Gak usah diapalin, gak usah. Ntar bisa sendiri. Dan nanti kita bukan ini Bang Abdurrahman, kita bisa bahasa Arab nanti di sono, bisa bahasa Arab. Tenang aja, bisa bahasa Arab nanti di sono. Bisa bahasa Arab. Kan ngomongnya bahasa Arab nanti di sono kan? Bahasa surga, ya pokoknya walaupun sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena kita belajar nih Quran bahasa Arab kan Pak? Nah itu, ini otomatis kita belajar Quran bahasa Arab. Nanti kalian bisa nonton bahasa Arab. Di sana, di sini mah nggak bisa, nggak bisa. Di sana ntar bisa. Otomatis. Ya, apalagi ya, bahasa Arab bahasa manusia ya Pak. Orang Nabi Sulaiman bahasa binatang aja bisa. Padahal kan nggak kursus sama siapa-siapa kan. Nabi Sulaiman nggak kursus bahasa semut, nggak kursus bahasa burung, bisa ya kan. Nggak kursus ya. Kita juga nggak usah kursus bahasa Arab, ntar bisa. Nggak ada bahasa lain. Oh pengen bahasa Jawa emang? Jawa. Bahasa surga. Nah, jadi begitu dipalingkan ya tadi dipalingkan, terkesan jadi emang ada yang memalingkan di situ, cuman siapa ya pastinya Allah ya. Tilqa'a ya ke arah ashabin nar. Tilqa itu artinya menghadap ya Pak. Laqa yulaki, berjumpa, mananya berjumpa. Qalu mereka bilang doa Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Rabb kami ya, mereka berdoa la taj'ala, jangan engkau jadikan kami ya, jangan engkau jadikan kami ma'al qaumiz zalim, bersama orang-orang yang zalim. Berarti dipastikan itu neraka isinya orang-orang yang zalim. Berarti kan neraka isinya orang-orang yang zalim. Termasuk orang yang zalim adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik itu zalim ya, bahkan zalim yang paling besar ya. Dalam surat Luqman disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Bahkan ya, masuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang apalagi Pak? Orang-orang yang sombong itu. Zalim, sombong itu tempatnya. Karena memang surga diharamkan buat orang musyrik dan orang yang sombong gitu ya. Jadi itu, jangan engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Nah, wanada, dan menyerulah ashabul a'raf. Ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum, dan telah menyeru siapa ashabul a'raf ya, masih penghuni a'raf ya, masih penghuni a'raf. Sama tadi dari mulai yang mengucap ke ahli surga, kemudian tadi mengucap doa ketika melihat ke ahli neraka, dan sekarang dia mengucap rijalan pada orang-orang yang ya'rifunahum. Jadi masih dia mengucap pada orang-orang dia kenal ya, dikenal bisi mahum, dengan ciri-ciri mereka. Ciri mereka ini mereka yang di neraka ya Pak, mereka yang di neraka. Qalu, mereka berkata ma'agna ya, ma'agna angkum, tidaklah berguna dari kalian jam'ukum, apa yang telah kalian kumpulkan ya, harta maksudnya ya, yang hari ini dikumpulkan bahkan dijadikan sebagai tujuan hidup. Karena memang mereka sudah mengukur mulia dan tidaknya hidup dunia itu harus dengan harta, banyak harta, bahkan semua potensi dikerahkan untuk menumpuk harta ya. Pengen jadi pejabat ya supaya hartanya banyak, pengen jadi pedagang supaya hartanya banyak, jadi apapun supaya hartanya banyak, dan jadikan sebagai kebanggaan. Ternyata ma'agna, tidak berguna.
Wa ma kuntum, dan apa yang kuntum kalian tastakbirun, kalian sombongkan. Nah itu berarti memang neraka itu tadi isinya orang-orang yang zalim, juga orang-orang yang sombong, orang sombong. Nah, sombong di Quran itu disebutkan dengan apa? Istikbar, sombong juga, artinya orang yang minta digedein. Kemudian mukhtalan juga sombong juga, artinya orang yang sikapnya, tingkah lakunya sebagai orang yang sombong, meleleng kata orang Jawa. Ada juga apa? Fakhuron, juga sombong juga. Ya, fakhuron itu sombong dengan apa yang dimiliki, ya, sombong dengan hartanya karena banyak untuk pakai merendahkan orang yang miskin. Sombong dengan ilmunya karena gelarnya banyak, serenteng depan belakang, merendahkan orang yang awam. Sombong dengan jabatannya, ya, untuk merendahkan orang-orang yang tidak punya jabatan. Nah itu namanya fakhuron, sombong juga. Gitu ya. Nah itu memang tempatnya di neraka. Nah, ternyata nggak berguna. Di sini nggak berguna artinya tidak bisa apa? Menghalang-halanginya, menebus, menyelamatkan dari ancaman siksa neraka. Nggak bisa. Di dunia sebagai kebanggaan, di akhirat sebagai penyesalan, ya. Di dunia sebagai apa? Kebanggaan, bisa sombong. Orang bisa sombong itu luar biasa loh Pak, bisa sombong itu. Tapi nanti dibahas lagi, mungkin kayaknya di bab ini masih. Yang lebih jelek lagi Bang Ade, orang miskin sombong. Nah, itu yang jelek banget itu. Miskin sombong gitu. Ada kan ya? Miskin sombong itu ada itu. Bahkan ada slogannya, biar miskin asal sombong gitu kan. Nah, masih ungkapan kata-kata penduduk A'raf tadi ya. Aha ulai, ya, A-nya A istibham ya Pak, istibham. Apakah mereka itu, ya, mereka itu tuh ya, alladzina aqsamtum, mereka itu yang ada di surga maksudnya ya, sambil menyalahkan orang-orang di neraka. Ini ya, jadi kayak komunikasi segitiga gitu ya, tapi ini penduduk surga belum bicara, neraka juga belum bicara gitu ya. Tapi yang berbicara masih di A'raf karena tinggi ngeliat sana sini gitu ya. Itu jadi kayak komunikasi segitiga gitu. Iya kan? Jadi pihak A'raf, surga, neraka. Jadi komunikasi segitiga. Apakah mereka itu ya? Alladzina, orang-orang yang aqsamtum, telah kalian sumpahkan. Ya, kamu bersumpah. Qasam itu sumpah. Ya. Qasam sumpah, qasam juga bisa berarti berbagi ya, tapi di sini maksudnya sumpah ya. Aqsam itu telah kalian sumpahkan, la yanaluhum, tidak akan mendapatkan mereka ya. Allah, maksudnya Allah nggak akan ngasih gitu ya Pak. Nala yanalu artinya mendapatkan, menggapai ya, menggapai. Saya ulang. Aha ulai, apakah mereka itu tuh alladzina, orang-orang yang aqsamtum telah kalian sumpahkan, la yanaluhumullah, Allah nggak akan ngasih pada mereka birahmatin, dengan rahmat. Nah ternyata ya, ini ungkapan menyalahkan ya, menyalahkan bahwa ungkapan mereka itu keyakinan mereka di dunia itu salah. Ketika mereka melihat kita orang beriman bahwa kita sebagai orang yang rendahan, identik dengan bangsa orang-orang yang ya kelas apa ya, kelas rendahan gitu ya, nggak bakal dapat kebaikan, tapi itu persepsi yang salah dan terbuktinya nanti walaupun sebenarnya sekarang juga kalau mau dibuktiin terbukti juga ya, nyatanya justru mereka yang sekarang pada menjabat itu orangnya minta sama kita kan Pak ya, kata Rocky Gerung ya, minta apa Pak? Minta suara. Loh ya kan, berarti kan mereka emang emis sebenarnya kan, kita yang ngasih malah kan, kita yang ngasih, itu kita yang ngasih kan. Nah itu sebenarnya mereka itu menjabat karena kita yang ngasih ya, itu kita yang ngasih. Nah nanti pada gilirannya apa yang menjadi persepsi mereka itu terbukti salah kalau mereka mandang kita tuh rendahan ya, gara-gara mungkin kita tidak punya jabatan, kita nggak kaya raya, seperti itu. Nah,
Udkhulul jannata, firman Allah ya, Allah berfirman pada mereka, masuklah kalian semua ke dalam surga ya. Orang yang dipandang rendah, dipandang hina tadi karena punya iman, mereka berhak mendapatkan rahmat Allah. Jadi rahmat di sini ya surga berarti ya. Udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada rasa khawatir atas kalian, wala antum tahzanun, tidak ada rasa sedih. Luar biasa berarti ya, hati kita benar-benar hati yang apa, Pak? Penuh dengan suka ria, suka cita, nggak ada khawatir apapun, nggak ada kesedihan apapun. Nggak seperti di dunia. Di dunia kita masih macam-macam, bangun pagi aja kita masih ada rasa khawatirnya. Khawatir apa, Pak? Macam-macam ya. Ada yang khawatir kerjaan nggak selesai, khawatir ada cuaca yang mungkin kurang bersahabat karena panas atau hujan, khawatir ini khawatir itu karena takut kehilangan dan sebagainya itu, atau ada sedih ya dan sebagainya. Itu dunia. Dunia itu pasti lengkap tadi ya, ada senang, ada sedih, ada nambah, ada kurang, ada hidup, ada mati. Di sana nggak ada lagi tuh, Pak ya, nggak ada lagi, nggak ada sedih, nggak ada takut, nggak ada kematian, nggak ada kurang, nggak ada sakit, gitu. Senang terus selama-lamanya. Nggak ya, iya. Di dunia masih ada bau harum, bau busuk, ya kan? Di sana harum semua, ya kan? Ya kan? Ada lapar, ada kenyang. Di sana kenyang terus, nggak ada laparnya. Loh ya kan? Itu. Jadi kalau dunia semua masih lengkap tadi ya, lengkap. Ada sempit, ada lapang. Di sana lapang terus, ya, lapang terus, nggak ada sempitnya. Itu. Wanada ashabunar. Nah, sekarang giliran penghuni neraka. Tadi kan apa? Jadi ini kan tadi ya dialog segitiga. Wanada ashabunar, dan menyeru siapa ashabunar. Jadi kalau apa, Pak, depannya itu kata bedanya di domah itu sebagai subjek ya. Kalau bacanya wanada ashabanar, berarti ashabanar sebagai yang diseru ya kan, sebagai objeknya. Tapi kalau ashabu berarti yang menyeru, berarti subjeknya gitu. Wanada ashabunar ya, kan kita di atas kan udah beda-beda ya, ada ashabat, ashabu kan gitu ya. Nah ini ashabu berarti sebagai subjeknya. Dan menyeru manggil siapa ashabunar, penghuni neraka. Ashabal jannah, nah itu kan kepada, berarti kan ashaba itu nih objek, kepada penghuni surga. Jadi ada komunikasi, walaupun tadi ada dinding yang tebal yang menghalangi, bahkan ada a'raf yang tinggi gitu ya, tapi ternyata jarak itu ya lebih nanti di sana. Di sekarang aja jarak nggak jadi masalah karena teknologi informasi ya kan. Di sono teknologi pasti lebih canggih lagi, jarak nggak jadi masalah, nggak jadi masalah ya. Luar biasa. Padahal neraka jahanam itu, Pak, batu dicemplungkan dari bibirnya saja jatuh ke dasarnya 70 tahun baru nyampe ya kan, 70 tahun baru nyampe. Ini dulu udah kita bahas tuh ya, bab tentang keutamaan lapar tuh. Itu kan jatuh itu di bibir yang neraka jahanam sampai ke lembahnya itu 70 tahun baru nyampe. Itu kan berarti jauh banget ya. Itu jauh banget. Akhirat. Loh ya kan, ini kan bicara akhirat tuh kan, akhirat. Itu akhirat. Gitu. Itu baru nyampe. Nah, jadi komunikasi luar biasa, bisa nyambung ya, langsung nyambung. Pak, di sana nggak loading ya, nggak ada, langsung. Apa yang mereka ungkapkan? An afidu, hendaknya kalian menuangkan ya. Afidu itu artinya bisa menuangkan, bisa juga memasrahkan juga bisa, atau menyerahkan juga bisa. Menyerahkan bisa ya, itu menyerahkan. Udah pernah saya bahas ya, tahfid itu di atas tawakal. Orang yang pasrahnya lebih bertawakal namanya tahfid ya, lebih di atas tawakal. Kalau tawakal kita pasrah, masih ada harapan dengan ikhtiar kita. Tapi kalau tahfid itu ikhtiar itu sudah nggak ada udah percuma, mentok itu tahfid. Itulah ungkapan para nabi,
kepada Allah ketika dakwah sekian ratus tahun siang malam, kata Nabi Nuh ya, Nuh dakwah kan berapa Pak? 950 tahun. Ya Allah, kami dakwah siang malam tapi nggak ada hasilnya seolah gitu ya. Nah, itu. Ini tahfidz namanya. Silakan engkau akan azab mereka atau engkau ampuni mereka. Ini tahfidz namanya. Ya, artinya apa? Bahwa usaha itu sudah maksimal. Ikhtiar enggak ada artinya. Nah, itu tahfidz. Tapi kalau tawakal, kita masih ada harapan dari ikhtiar gitu. Nah, afidu, tuangkanlah ya. Bisa gitu atau serahkanlah boleh, tapi maksudnya tuangkan di sini ya. Alena atas kami minal ma, dari air. Jadi sangking apanya Pak? Ausnya. Ya, mereka aus. Ini sudah di neraka ya Pak, bukan di hari penantian di mahsyar yang matahari dekatkan 1 mil ya, berarti mereka memang sudah dibakar di sini kan, neraka. Au mimma, atau dari apa yang rozaqakumullah, atau dari apa yang telah Allah rezekikan pada kalian, artinya dari buah-buah segarnya. Kita kan makan buah-buah segar kan Pak, daging-daging burung ya kan, walahmi toiri mimma tahun, daging burung yang kamu sukai, itu surat Al-Waqiah. Juga buah-buahan, fi sidri mahdud wa talhim mamdud, ada buah-buah sidr. Apa sidr? Bidara, buah bidara yang tidak berduri ya. Wa talhim mamdud, dan buah pisang yang bersusun-susun, bertandang-tandang ya. Itu. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang dipetik itu enggak terlarang, enggak apa Pak? La maqtu wa la mamnu'ah, tidak putus, enggak dan enggak putus. Itu maksudnya begitu petik buahnya kemudian berkurang, nongol lagi. Lama ketu, nongol lagi. Petik nih mangga nih, petik nongol lagi karena proses apa? Bunga, pentil, ranum, mengkel, mateng, enggak. Lama ketu ati wala mamnu'ah, dan tidak juga terlarang. Itu. Wow, manis Bang Ade. Mana lagi aja manis, apalagi mana lagi versi model surga ya. Tapi tadi buah-buahan itu apa? Yang serupa. Artinya pernah kita makan di dunia. Itu di surat Al-Baqarah itu kan, mutasyabihan. Jadi kita kenal, oh ini mangga, kenal kita. Oh ini pisang, kenal. Cuma jangan lupa ini bukan pisang Lampung, bukan mangga Dermayu, bukan gitu, bukan. Ini mangga surga gitu. Ini bukan jeruk Bangkok, bukan ya. Bangkok aja udah enak. Ya, apel semua ya. Kemudian apalagi delima ya. Delima juga ya, termasuk itu buah-buahan. Nah, jadi minta ya apa saja. Jadi minta buahnya kek gitu bahasa kitanya. Kalau misalnya air minumnya enggak gitu ya, minta apanya, apelnya atau delimanya atau tadi sidernya atau pisangnya atau daging burungnya atau nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, dijawab qalu, ahli surga sekarang ngomong. Jadi terjadi percakapan. Innallaha sungguh Allah haramahuma telah mengharamkan keduanya. Minuman pun makan haram buat kalian ya, alal kafir, atas orang kafir. Itu makanan haram. Pengertian haram di sini bukan berarti Pak haram kalau dimakan haram, nggak bisa makan. Loh iya. Itu bukan jatah kamu nggak bakal bisa makan ini gitu kan. Oh ya nggak bisa makan ini. Kalau di dunia kan, buat mereka nggak ada istilah apa? Nggak ada yang terlarang semua, karena buat orang kafir itu dunia apa kemarin di hadisnya Pak, dunia itu sijnul mukmin gitu kan, jannatul kafirin. Dunia itu penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir. Nah, jadi nanti pada gilirannya apa yang barang-barang yang hari ini mereka makan dari yang haram-haram, buat kita nanti juga halal semua. Halal semua, termasuk minuman-minuman yang katanya minuman haram hari ini, nanti buat kita halal. Nah, buat mereka semuanya makanan kita haram. Yang halal ada pohon zakum. Pohon zakum, ya, buah neraka yang kalau dimakan pahit, semakin mencekik leher mereka.
ya bukan kenyang, malah semakin malah tersiksa. Minumnya adalah al-muhl, seperti apa, cairan logam yang kalau diminum usus mereka pada putus, atau cairan nanah dan darah yang menjijikan. Itu yang kita minum bukan jadi hilang aus ya, tapi tambah haus. Karena itu semua sebagai bagian pada siksaan. Jadi makanannya ya siksaan, minumnya siksaan. Itu. Pohon jakum, buah jakum itu kalau dimakan menyekik leher, pahit, cekik. Nah, mereka tersiksa. Nah, minumannya tadi kalau enggak cairan logam, Pak, cairan logam. Logam cair itu panasnya itu bukan 1000 derajat, bisa 5000 derajat, loh ya kan? Kalau 1000 derajat mah itu baja belum cair kan? Gitu. Apalagi 100 derajat, mah cuma telur doang matang, ya kan? Telur matang. Mah air mendidih ya Pak, air mendidih. Nah ini para ikhwan akhwat sekalian, informasi perkara gaib yang harus kita imani. Ini perkara gaib yang harus kita imani tentang nanti perihal kehidupan akhirat ya, akhirat. Ini penting kita ketahui ya supaya menambah apa? Keimanan. Buat orang beriman pasti akan tambah imannya. Buat yang tidak pada iman semakin apa? Ya semakin kafirnya ya kan. Emang udah pernah ke sono gitu kan. Lo ya kan? Dongeng. Emang udah pernah ke sana. Ini kan ungkapan orang yang nggak punya iman. Ya kalau ke sono mati dulu ya kan, mati dulu. Mati dulu. Itu ini orang beriman yakin seyakin-yakinnya informasi ini adalah kalamullah ya, kalamullah. Jadi memang Quran itu isinya 3 ya, basyiron wan nadhiron ya, juga tentang kisah-kisah orang terdahulu, termasuk informasi kisah-kisah yang belum terjadi juga dikisahkan. Belum terjadi kan, tapi sudah dikisahkan. Ya. Ada yang tanyakan, Pak? Di awal-awal tadi saya mengatakan hijab sebagai tabir atau pembatas. Bedanya dengan barzah dan hijab apa? Oh ya, kalau barzah itu kan artinya dinding yang membatasi antara alam surga, alam dunia dengan alam akhirat. Itu kan beda. Sebenarnya kalau salah bahasa ya sama lah ya, barzah, hijab gitu kan. Kalau hijab itu tabir, tapi kalau barzah itu benteng gitu ya Pak. Barzah itu kan benteng yang kokoh gitu ya, seperti itu. Tapi maksudnya ini adalah kalaupun itu dibilang benteng, bukan benteng dalam arti tongkrongannya ada benteng, tapi ini adalah alam yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat, itu barzah. Nah, hijab yang dimaksud dalam surah Al-Fatih adalah antara ahli surga dan neraka. Itu juga ada batas gitu. Tapi dalam bahasa sehari-hari ya bisa. Itu tabir hijau itu juga ya namanya hijab juga itu. Yang Nah, itu kayak hijab juga gitu kan. Hijab juga. Itu termasuk hijab juga. Itu tergantung penempatannya seperti itu. Jadi kalau barzah yang dimaksud dengan surat apa? Al-Mu'minun ya, ayat 100 kan, barzahu la yaumil asun, itu maksudnya adalah alam kubur, alam barzah ya, itu yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Kalau hijab yang dimaksud dengan surah Al-A'raf ayat 45 adalah batas dinding antara ahli surga, ahli neraka, seperti itu. Tapi dalam penggunaan sehari-hari dua-duanya ya tergantung penggunaannya, penempatannya tadi ya. Hijab bisa berarti pakaian muslimat, itu juga hijab gitu ya. Hijab itu maksudnya adalah mendidingi supaya wanita laki-laki tidak langsung lihat aurat, dihijabi gitu maksudnya. Hijabi seperti itu. Ada lagi Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ininya ya, hadisnya. Masih ada waktu kan? Siap. Baik, ini hadis pertama ya. Hadis pertama ya. Ini sambil minum. Hadis pertama. Wa'an Iyad bin Himarin, dan Iyad bin Himar. Jadi orang-orang dulu namanya ada nama Himar, namanya Kilab ya, adanya Ghazali, itu nama-nama binatang ya Pak.
Kalau kilab anjing, himar, keledai, gozali, kijang, ya. Ada namanya harp, ya, perang, ada macam-macam nama ya. Semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, Innallaha sungguh Allah auha telah mewahyukan ilayya kepadaku antawadhu agar kalian saling saling bertawadhu. Salingnya itu ditak sama alif itu Pak ya, wadoa itu artinya meletakkan. Nah kemudian depannya kasih tak, setelah huruf pertama kasih alif, mengandung arti musyarakah ya. Ya saling hormat menghormati lah bahasa kita gampangnya ya. Tawadhu, tasamuh ya sudah dijelaskan kemarin ya. Hatta la yabkhara, sehingga tidak ada apa tadi? Saya jelaskan fakhuron itu. Tidak ada kesombongan. Jadi Kak fakharo ya, yabkharu fakhuron itu artinya sombong. Sombong apa tadi Pak? Sombong bangga dengan yang dimiliki tadi ya, itu namanya fakhuron. Kalau mukhtalan sombong juga, tapi itu sombong yang mungkin kenyataannya nggak ada, dia ngeleleng aja Pak. Yang ngeleleng, tau ngeleleng nggak Pak? Ya penampilannya celelean, padahal nggak ada apa-apanya. Gitu. Asalkan itu seakan kata khoyala, artinya menghayal. Dia sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu gitu, tapi yang ngeleleng gitu khoyala. Penampilannya, makanya khailun itu kuda artinya kan Pak. Kenapa kuda pakai khailun? Karena memang kuda itu jalannya gagah ya, gagah kan dadanya nampak gitu kan. Nah, seperti itu khayal, itu khayal menghayal. Nah itu, nah kalau fakhuro apa ya, khor itu sombong dengan apa yang dia miliki. Jadi sombong dengan hartanya untuk merendahkan orang yang miskin tadi, sombong dengan apa? Ilmunya untuk merendahkan orang yang awam, sombong dengan jabatannya untuk merendahkan orang yang tidak punya jabatan. Nah, itu yafkhoru tadi ya, hatta yafkhoru tadinya Pak, kemudian ada hatta jadi yafkhoro di fathah. Hatta yafkhoro ahadun, sehingga tidak ada ya apa kesombongan salah seorang di antara kalian atas yang lain. Nah, atas yang lain. Jadi karena definisi sombong kata Nabi gitu kan, apa? Al-kibru batrul haq wa gomtuna. Sombong itu apa? Menolak hak dan merendahkan orang lain. Nah, ini hadisnya ya sama dengan ini. La hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Ya berarti tidak merendahkan orang lain. Itulah tawadhu. Jadi mestinya orang semakin alim semakin tawadhu, orang semakin kaya pun semakin tawadhu gitu. Ya kan, orang semakin tinggi jabatan semakin tawadhu, bukan semakin sombong. Gitu. Karena tadi ya sombong tempatnya di neraka. Jadi haram ya surga buat orang-orang yang sombong. Wala ya bagi, dan tidak ada apa ya bagi. Ya bagi itu bago ya bagi, bahasa kita sering ngomong bego gitu kan Pak. Ya bagi itu bago, ya bagi bego kan. Apa artinya Pak? Lebih batas. Lebih batas, termasuk bago juga artinya apa? Pelacur juga sama itu. Wala ya bagi, sehingga tidak ada yang melampaui batas seorang ala ahadin atas orang lain. Berarti nggak ada kezoliman gitu ya. Jadi tidak ada kezoliman, nggak boleh zolim. Artinya yang tua, yang alim, yang berkuasa dia apa? Tasamuh ya, tasamuh menyayangi. Kemudian tadi yang muda, yang awam, ya, yang makmum, tawadhu, gitu kan, tawadhu. Itu. Jadi tidak ada kezaliman. Oh Muslim hadits riwayat Imam Muslim. Nah, termasuk tawadhu tasamu di sini tidak ada kesombongan, tidak ada kezaliman ya. Antara sama kita bisa kita wujudkan paling utama ya masing-masing dalam keluarga kita. Iya kan Pak? Kalau masing-masing kita wujudkan dalam keluarga kita juga insya Allah sudah luar biasa. Berarti akan keluar juga lebih dari itu. Nah, sebagai istri ya, istri ke suami apa Pak? Tasamu, hormat istri ke suami. Begitu juga anak ke orang tua, ya kan, dalam rumah nih juga harus
tasamu, hormat. Nah, kita sebagai suami ke istri juga tawa. Tadi salah ya, kebalik ya. Tadi istri kepada suami itu tawadu ya kan. Anak ke orang tua itu apa? Tawadu. Itu namanya hormat. Nah, kalau suami ke istri namanya tasamu. Orang tua ke anak itu tasamu, menyayangi. Jadi saling. Bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Tutur kata, ya kan? Tutur kata. Jadi istri manggil suami, "Bu, jangan panggil nama." Nggak boleh. Namanya suaminya Udin, "Din, sini Din." Nggak boleh. Itu nggak tawadu namanya. Itu kalau kedengaran ibunya itu marah loh, Pak. Iya. Kalau dengar ibunya tuh marah itu, mertua maksudnya. Oh iya kan? Manggil suami nama, "Din, sini Din." Ya panggil yang baik, panggil yang bagus, ya kan? Panggil nama anak bagus, AA bagus, abang bagus, ya kan? Jangan panggil nama. Jangan ambil nama. Abang bagus. Bahkan Nabi ke istri aja saking tasamunya nggak manggil nama kan? Ya Humaira gitu kan? Wahai Humaira, wahai yang putih kemerah-merahan, gitu kan? Itu. Kemudian Aisyah dipanggil Umi Abdullah. Walaupun nggak punya anak, tapi dia ngangkat anak kan? Ya, Umi Abdullah, panggil Umi Abdullah seperti itu. Nah iya kan, panggilan-panggilan yang bagus seperti itu. Di dalam rumah tangga itu seperti itu. Dipanggil nama yang ya nama ya panggil Bu, walaupun sudah tua panggil Iyang nggak jadi masalah juga. Saya udah biasa aja sama istri panggilnya Iyang, udah biasa aja. Anak-anak juga udah biasa aja gitu kan, udah biasa. Itu kan udah biasa itu. Udah biasa aja itu kan. Jadi saling tawadu, saling tasamu. Jangan sampai panggil nama. Nah kita juga sama sebagai suami jangan manggil nama juga. Bebek nggak apa-apa. Jangan tambahin kak ya. Bebek. Bebek nggak apa-apa. Siapa namanya? Mundir. Manggilnya bebek. Oh bebek. Oh iya kan. Ya, anak-anak yang kita panggil ya tong, enduk gitu ya. Ya seperti itu. Asep, kasep gitu ya. Ya seperti itu, no ya. Panggil gitu ya. Atau panggil nama-nama sapaan-sapaan manja ya, boleh jadi masalah sapaan-sapaan manja. Nah, seperti itu. Ini wujudkan antara sama kita dalam rumah gitu ya, seperti itu. Dibiasakan. Itulah termasuk ya Rasulullah dan para sahabat ya juga seperti itu, manggil-manggil nama juga dengan nama-nama panggilan gelarnya lakop-lakopnya, kunyah-kunyahnya ya kan. Kunyah-kunyahnya. Ada yang dipanggil Saifullah, ada yang dipanggil Al-Faruq, ada yang dipanggil Haidar. Yang dipanggil Haidar siapa? Ali ya, Ali gelarnya Haidar. Al-Faruq ya untuk Umar bin Khattab. Nah, itu lakop-lakopnya lah ya, lakopnya. Lakop kalau lakop bukan panggilan sih, bukan panggilan. Gelar. Nah, itu. Ini kita wujudkan ya di dalam rumah tangga kita gitu. Tawadu, tasamu. Ya, nanti ini banyak hadis-hadis ini penting banget kita tahu. Karena ini bagian pada apa? Akhlak. Pak, Ibu, ini akhlak. Dan akhlak ini termasuk bagian daripada apa? Refleksi daripada akidah. Jadi petanda bahwa akidah kita ini kuat, ya tadi dalam akhlak juga kelihatan santunnya. Gitu kan? Makanya kalau di madrasah itu akidah akhlak itu paket itu. Mata pelajaran akidah akhlak. Gitu. Maka Nabi mengatakan, "Bu istuli utamima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini termasuk bagian pada akhlak. Itu ini tawadu tasamu ya, tawadu tasamu. Nah ini penting. Ini tanyakan Pak. Sering saya melihat itu ya, ada yang mengatakan ketika ada yang sombong kita balas dengan kesombongan. Gimana Ustaz? Ya itu mungkin yang sombong bukan orang beriman gitu ya, orang kafir maksudnya ya. Orang kafir, orang muslim ya enggak. Nanti saling, kan tadi bahasa Nabi apa? Hatta gimana tadi Pak? Hatta la yabkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak saling menyombongkan gitu kan.
Sehingga tidak terjadi saling menyombongkan. Atala yafkhara ahadun ala hadin. Nah, kalau kita sama muslim dia sombong, kita balasnya sombong lagi, ya berarti hari sini berarti nggak diamalin, ya kan? Nah, ini kalau orang kafir ya, dia sombong, nah, boleh dibalas dengan kesombongan. Itu orang kafir ya, bukan muslim. Karena kalau orang muslim itu mah nggak boleh sombong kan, nggak boleh sombong. Nah, kalau orang kafir seperti itu. Kalau orang kafir ya, itu boleh kita tampilkan. Makanya Nabi pernah juga bukan di Quran juga disebutkan kita disuruh apa? Menambatkan kuda-kuda perang supaya mereka gentar kan, harus tampil seperti itu kan. Kemudian Nabi juga pernah berpesan, kita akan datang ke suatu ayo kita pakai pakaian-pakaian yang bagus, bersihkan pakaian kalian, pakai minyak wangi, nah seperti itu kan. Ya seperti itu. Jadi memang tampil sopan itu di mana saja. Tapi ketika ada orang kafir misalnya dia nggak sopan ke kita, nah, boleh tadi kan seperti itu. Itu untuk orang kafir ya. Kalau sama kita mah nggak boleh, saling menyombongkan nggak boleh. Gitu. Karena tadi Allah menyebutkan Quran surat apa? Surat An-Nisa ya, An-Nisa. Ayat berapa Bang Adek kemarin kita bahas tuh? 35 ya, 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tadi Allah tuh nggak suka pada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah nggak suka, berarti apa? Murka kan? Benci. Allah nggak suka. Allah nggak suka. Lagi Pak? Tanya ibu-ibu, nanya nggak? Oh nggak ada, cukup ya? Udah 9:30. Ada nggak? Nggak ada ya, baik, alhamdulillah. Jadi mulai sekarang tadi ya, kalau kita panggil-manggil antara sama kita suami istri, panggilan sayang ya, artinya jangan sebagai wujud tawadhu tasamuh kita ya, tawadhu tasamuh ya. Jangan panggil nama ya, kalau istri ke suami itu jangan panggil nama, itu nggak sopan banget. Itu kalau mertua kita dengar itu marah, nggak suka juga. Orang tuanya mengambilnya ndo, ya, manggilnya tong gitu kan, jang, mantu perempuan manggil ama. Biasanya tuh orang tua kalau manggil nama itu anak itu udah bandel Pak, gitu kan. Pada dipanggil tong nggak mendengar, panggil tong lagi nggak nyaut. Nah begitu udah nggak nyaut lagi panggil nama tuh, Din, gitu kan, baru dah tuh, karena kesel kan. Masih tong dulu kan, tong lagi masih nggak Udin gitu. Kalau enggak panggil lengkap gitu. Udin itu berarti sudah itu berarti Udin itu berarti udah kesel banget tuh Pak. Udah Udin itu udah kesel banget tuh. Kesel banget tuh udah. Udah kesel banget itu panggil nama. Kalau masih pantas juga masih. Dinda juga bagus, Dinda. Adinda. Oh iya, Pak. Ya, Bang. Dinda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.